hujan lebat mendera kawasan Teluk Penanjung Pangandaran. Angin dari laut bertiup kencang laksana hendak membongkar gugusan bukit-bukit karang. Awan hitam yang terus menggantung di udara membuat suasana menjadi gelap. Seperti dari arah timur teluk, di antara deru hujan dan hembusan angin kencang serta gelegar ombak, terdengar derap kaki kuda yang sesekali dihantui oleh suara ringkikan keras. Tak selang berapa lama, dalam cuaca yang sangat buruk itu, di kejauhan tampak seekor kuda betina hitam berlari seperti gila, melompat kesetanan dan merikit tiada henti. Penunggangnya seorang pemuda bertubuh kokoh, mencekal tali kekang erat-erat, berusaha mengendalikan binatang itu. Walet hitam! Si pemuda berseru menyebut nama kuda tunggangannya. Apa yang terjadi denganmu? Tahan larimu! Kau hendak membunuhku! Dengan tangan kirinya, pemuda ini berusaha mengelus leher tunggangannya agar binatang itu menjadi jinak. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena kalau dia hanya memegang tali kekang kuda dengan satu tangan, tubuhnya pasti akan terlempar jatuh. Kuda gila! Akhirnya, keluar suara makian dari mulut pemuda itu ketika walet hitam masih terus berlari kencang tak karuan. Beberapa kali, binatang ini berputar-putar di sekitar teluk. Setiap tubuhnya terkena hantaman ombak, walet hitam meringkik keras. Sesaat binatang ini tampak oleng seperti hendak tersungkur. Namun, di lain kejap, dia berdiri tegak kembali dan lari lagi seperti tadi. Kalau mau selamat, aku harus melompat, pikir pemuda penunggang kuda. Namun dia merasa ragu, salah lompat justru dia bisa celaka. Apalagi di sekitar tempat itu penuh dengan gugusan batu-batu karang. Maka pemuda ini berusaha mengarahkan lari kudanya ke arah laut. Selagi berada di tempat yang dangkal, dia pergunakan kesempatan untuk melompat. Dia kerahkan tenaga menarik tali kekang. Leher dan kepala tunggangannya memang tertarik ke kanan, yakni ke arah laut. Tapi tubuh dan empat kaki binatang itu tetap tak bergeming dan terus membuat gerakan lari berputar-putar. Selagi pemuda itu cemas dan kebingungan karena tidak tahu mau melakukan apa, sekonyong-konyong dari arah bukit karang sebelah barat terdengar suara ringkikan keras. Mendadak sontak, walet hitam yang seperti kemasukan setan itu hentikan larinya. Leher dijulurkan ke atas, kepala mendongak, sepasang matanya terpentang lebar, mulutnya yang dipenuhi burat busahan ludah terbuka. Lalu ringkikan aneh keluar dari mulut binatang ini. Dalam herannya, pemuda di atas kuda palingkan kepala ke arah bukit karang di sebelah barat. Dalam lebatnya curah hujan dan gelapnya cuaca, samar-samar di puncak bukit batu karang itu, dia melihat seekor kuda dan penunggangnya. Si penunggang tampak melambai-lambaikan tangannya tiada henti seolah-olah memanggil. Pemuda di teluk perlihatkan kuda tunggangannya saat itu diam tegak tak bergerak. Bahkan matanya sejak tadi tak berkedip. Aneh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan binatang ini? Siapa orang di bukit karang sana? Si pemuda bertanya-tanya dalam hati. Kuda di atas bukit meringkik keras. Dua telinga walet hitam bergerak. Ekornya berputar. Dua kaki depannya diangkat. Lalu dari mulutnya keluar suara ringkikan keras seolah membalas ringkikan kuda di atas bukit. Pemuda penunggang walet hitam kembali memandang ke atas bukit karang di sebelah barat. Orang di atas kuda di puncak bukit itu tampak masih terus melambai-lambaikan tangan memanggil-manggil. Tiba-tiba kilat menyambar, guntur menggelegar. Pemuda penunggang walet hitam tersikap kaget. Kuda di puncak bukit meringkik keras. Walet hitam balas meringkik. Lalu binatang ini memutar tubuhnya. Laksana anak panah lepas dari busurnya, walet hitam ke arah bukit karang di sebelah barat. Walau hampir keseluruhan bukit karang itu tertutup lumut licin, namun walet hitam berlari pesat menuju puncak bukit. Walet, kau mau bawa aku kemana? Teriak pemuda penunggangnya. Dia menarik tali kekang kuda kuat-kuat berusaha menahan lari binatang itu. Namun sia-sia saja. Walet hitam tetap melaju menuju puncak bukit, tempat di mana penunggang kuda di atas terus memanggil dengan lambaian tangan. Kuda di puncak bukit meringkik keras. Walet hitam membalas dengan ringkikan tak kalah kerasnya. Semakin dekat ke puncak, semakin jelas si pemuda melihat sosok kuda dan penunggangnya di atas bukit itu. Kuda di puncak bukit karang itu adalah seekor kuda jantan coklat. Penunggangnya seorang kakek bungkuk berpakaian putih, berwajah angker karena selain sangat pucat seolah tak berdarah, juga sangat cekung dan hanya tinggal kulit membalut tulang. 7 langkah dari kuda jantan, walet hitam si kuda betina hentikan larinya. Binatang ini rundukkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Orang tua di atas kuda coklat tampak menyeringai, lalu kembali lambaikan tangannya. Walet hitam bergerak maju selangkah demi selangkah. Sementara pemuda di atas punggungnya merasakan keanehan yang menyelimuti dirinya, perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut. Terlebih ketika dia berada begitu dekat dengan si kakek di atas kuda coklat. Walet hitam kini berhadapan-hadapan dengan kuda jantan itu. Dua binatang itu ini meringkik keras, lalu sama-sama sorongkan kepala masing-masing, saling gesek-gesekkan leher dan saling menggigit. Sekonyong-konyong, orang tua di atas kuda jantan coklat keluarkan tahu panjang. Kepalanya mendongak, sepasang matanya yang cekung menatap ke atas seolah hendak menembus langit gelap berawan. Kudamu berjodoh dengan kudaku. Berarti kau pun berjodoh dengan anak kuda. Si kakek berkata. Suaranya terdengar aneh di telinga si pemuda. Kecil jauh, tapi mengaum seolah keluar dari satu dasar jurang batu yang dalam.
Orang tua, siapa kau? Apa maksud ucapanmu tadi? Si pemuda bertanya dengan suara gagap. Orang tua di atas kuda coklat menyeringai dan dua matanya memandang tajam pada si pemuda. Anak muda, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, undurkan dulu kudamu 4 langkah ke belakang, lalu perhatikan bukit karang sebelah kanan. Si pemuda belum melakukan sesuatu, namun walet hitam seolah mengerti akan ucapan orang tua tadi. Sudah lebih dahulu bertindak mundur 4 langkah. Walet hitam berlaku aneh. Siapa sebenarnya orang tua ini? Ujar si pemuda dalam hati. Namun ingat akan ucapan si orang tua, dia segera memandang ke arah kanan. Kejut si pemuda bukan alang kepalang. Di sebelah kanan pada bagian bukit yang sedikit menurun, dia melihat sesosok tubuh terkapar dalam keadaan tergelung kaku. Sosok ini mengenakan pakaian putih, tangan dan kakinya berwarna putih pucat. Ketika si pemuda memperhatikan wajah orang tua itu, rasa kagetnya seolah meledak. Wajah sosok yang tergelimpang di atas bukit karang itu dipenuhi dengan noda darah yang telah membeku, keluar dari liang hidung, mulut dan telinga serta kedua matanya. Namun, bukan kengerian ini yang membuat si pemuda terkejut besar. Anak muda, mendekat kembali ke sini. Penunggang walet hitam terkejut. Seperti tadi, sebelum dia mengikuti perintah, kudanya telah lebih dahulu berjalan mendekati kuda coklat. Apa yang kau lihat, anak muda? Tanya si orang tua. Aku tidak mengerti. Orang tua itu tertawa panjang. Apa yang tidak kau mengerti, anak muda? Wajah orang yang menggeletak di atas di sana itu. Ada apa dengan wajahnya? Wajahnya sama dengan wajahmu, jawab si pemuda. Orang tua bermuka pucat dan cekung, dongakkan kepala kembali tertawa panjang. Anak muda, dengar baik-baik. Orang yang tadi kau lihat tergeletak di sebelah sana memang adalah diriku. Tapi itu adalah aku yang telah jadi payah, yang telah jadi bangkai, menemui ajang mati di tangan seorang musuh. Aku jadi tidak tambah mengerti, ujar si pemuda, karena menganggap kakek berwajah angker itu bergurau. Maka saat itu si pemuda lebih banyak merasa heran daripada takut. Orang tua, kalau yang satu ini memang dirimu yang telah jadi mayat, lalu kau yang di atas kuda coklat ini siapa adanya? Yang ditanya tertawa panjang. Mayat itu adalah mayat, sosok kasar bangkai manusia tanpa nyawa. Yang di atas kuda coklat ini adalah sosok rohku. Aku tidak mengerti. Si pemuda merasakan tekuknya mendadak menjadi dingin. Anak muda, aku jelaskan pun kau tidak bakal mengerti. 1000 penjelasan tidak akan menembus akal sehat. Satu contoh yang tidak dapat diterima akal. Apakah kau sudah meneliti keadaan sekitar puncak bukit karang di mana kita berada saat ini? Pakaianmu basah kuyup. Dari langit hujan masih terus turun. Tapi apakah kau lihat hujan jatuh dan membasahi tempat kita berada saat ini? Si pemuda baru sadar. Dia mendongak ke langit, memandang berkeliling. Astaga, keanehan apa yang aku hadapi ini? Kejutnya dalam hati. Di hadapannya, kakek berpakaian putih bermuka pucat. Sepucak mayat itu bersama kuda tunggangannya sama sekali tidak basah. Di langit hujan terus turun deras, namun tak setetes pun jatuh di tempat itu. Memandang sekeliling puncak bukit di mana dia berada, puncak batu karang itu berada dalam keadaan kering, hanya terselimuti lumut hijau lembab di beberapa tempat. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ujar si pemuda dalam hati, memandang ke arah orang tua di atas kuda coklat. Aku bertanya, siapa nama orang muda? Akulah yang kebitir. Bukankah kau biasanya panggil orang yang sebutan Raden Layang Kemitir? Karena kau adalah seorang putra bangsawan terhormat di Banten. Cucu seorang pangeran satu kerajaan di ujung barat tanah Jawa. Pemuda di atas kuda hitam bernama Walet Hitam itu tercengang diam, walau dalam hati dia bertanya-tanya. Aku tidak mengenal dirinya. Sebaliknya orang tua aneh ini tahu banyak tentang diriku. Anak muda, waktuku tidak lama. Aku harus segera kembali ke alamku. Aku minta saat ini juga kau turun dari kudamu, melangkah ke tempat jenazahku tergeletak. Periksa mayatku sampai kau menemukan sesuatu. Orang tua, aku. Ucapan si pemuda terputus. Di hadapannya kuda coklat tunggangannya, si orang tua meringkik keras. Lalu terjadilah satu keanehan yang benar-benar tak bisa dipercayainya. Pemuda ini menggosok kedua matanya berulang kali, menjambak rambutnya kuat-kuat,
menggigit bibirnya kencang-kencang. Ah, aku tidak bermimpi. Apa yang kau lihat nyata adanya. Rambutku jambak terasa sakit. Bibirku gigit terasa luka berdarah. Para si pemuda menjadi pucat, lututnya terasa goyah. Dia bertahan sekuat tenaga agar tidak roboh. Di hadapan si pemuda, kuda coklat dan sosok tubuh kakek berbungkuk berpakaian itu tiba-tiba tampak berubah menjadi sabar. Kini seolah berbentuk asap putih yang meliuk-liuk kian kemari dan perlahan naik ke udara. Anak muda, aku tidak suka orang yang tidak menurut perintah. Turun dari kudamu dan pergi ke arah mayat diriku. Lakukan apa yang kau katakan tadi. Orang tua, aku. Di langit kilat menyambar dan kultur menggelegar. Puncak bukit batu karang terasa bergetar. Kuda coklat yang kini hanya berbentuk bayang-bayang dan seolah mengapung di atas bukit meringkik keras. Walet hitam kelihatan gelisah lalu ikut meringkik dan menaikkan sepasang kaki depannya tinggi-tinggi hingga si pemuda di atas punggungnya merosot jatuh terbanting di atas bukit. Itu peringatan pertama. Kalau aku memberikan peringatan kedua, berarti nyawamu putus meninggalkan badan. Kakek bungkuk di atas punggung kuda coklat mengancam. Seperti tadi, suaranya seolah datang dari satu jurang yang dalam. Dan saat itu, sosoknya bersama sosok kuda coklat melayang berputar-putar di udara. Kalau tadi dirinya banyak diselimuti oleh hal-hal mengherankan yang tidak masuk akal, kini pemuda bernama Layang Kebitir itu menjadi takut. Perlahan dia bangkit berdiri sambil sepasang matanya tidak lepas memandang pada sosok orang tua dan kuda coklat yang samar-samar berbentuk asap dan menggantung di udara berputar-putar. Langkahnya terasa berat ketika dia berjalan menghampiri sosok mayat yang bergelung di puncak bukit karang yang menurun. Apa yang dikatakan orang tua itu terngiang di kedua telinga Layang Kebitir. Turun dari kudamu, melangkah ke tempat jenazahku tergeletak. Periksa mayatku sampai kau menemukan sesuatu. Layang Kebitir sampai di tempat mayat tergeletak. Perlahan-lahan dia berjongkok di samping mayat itu. Sesaat diperhatikannya mayat itu dengan dada berdebar. Di atas bukit orang tua penunggang kuda memandang ke bawah, memperlihatkan setiap gerak yang dilakukan. Setelah memandang sejurus, memperlihatkan setiap gerak yang dilakukan si pemuda. Setelah memandang sejurus, barulah Layang Kebitir menyadari bahwa mayat yang tergeletak di hadapannya berada dalam keadaan utuh dan tidak berbau busuk. Hanya kulitnya saja yang tampak putih tak berdarah. Dengan tangan kiri gemetar, Layang Kebitir membalikkan sosok mayat. Sesaat dia tersentak kaget karena mayat itu dingin sekali seolah barusan dia menyentuh es. Mayat kini tergeletak menentang. Layang Kebitir pandangi mayat itu dengan nada berdebar. Bagaimana aku harus memeriksa? Pikir si pemuda. Aku bisa mati berjongkok kalau harus menggerayangi mayat ini dengan kedua tanganku. Sesaat pemuda ini jadi termangu bingung bercampur ngeri. Layang Kebitir, mengapa kau tidak segera memeriksa jenazah? Jangan menunggu sampai aku habis kesabaran. Layang Kebitir memandang ke atas. Orang tua berwajah seram yang kini hanya tinggal seolah asap atau bayangan itu menatap tajam ke arahnya membuat si pemuda tambah bergeridik. Sesuatu, aku harus menemukan sesuatu. Mungkin senjata. Layang Kebitir pergunakan di pinggang mayat. Polos tak ada apa-apa. Sementara tangannya yang bersentuhan dengan mayat terasa dingin es. Mungkinkah sebilah pedang sakti disisipkan di punggung? Pikir Layang Kebitir. Lalu dengan tangan gemetar mayat dimiringkan. Tangannya kini meraba dan memeriksa di bagian punggung yang bungkuk. Dia tidak bisa menemukan apa-apa. Layang Kebitir, lekas selesai lakukan jantung. Waktu kau habis. Di udara, suara orang tua itu kembali menggema aneh, membuat Layang Kebitir semakin bingung dan takut. Mayat dibalikkannya kembali. Pada saat itulah, sebuah benda tersembul di balik baju di bagian dada mayat. Mungkin ini benda yang dimasukkan orang tua itu, membanting Layang Kebitir. Dengan tangan gemetar, benda yang tersembul segera ditariknya. Begitu tangannya menyentuh benda itu, di langit kilat tiba-tiba menyambar. Guntur menggelegar. Puncak bukit batu karang bergetar dan dekingan kuda coklat membahana. Di sebelah sana, walet hitam ikut pula menggeringking. Ada hawa aneh mengalir dari benda ini ke dalam tubuhku, kata Layang Kebitir dengan hati ikut bergetar. Si pemuda perhatikan benda yang dipegangnya dengan tangan bergetar. Ternyata sebuah kitab tipis dari daun lontar yang sudah sangat tua, bernoda darah, lusuh dan lembab. Pada sampul tertera tulisan berbunyi, matahari, sumber segala kesaktian. Layang Kebitir. Di atas bukit karang menggelegar suara orang tua bungkuk berpakaian putih, membuat Layang Kebitir terdongak dan memandang ke atas. Kau ternyata berjodoh dengan kitab itu. Langit dan bumi menjadi saksi. Dengar baik-baik kayak pula. Mulai saat ini kau harus melupakan masa silammu. Mulai saat ini kau tidak akan ingat lagi masa silam dan siapa dirimu. Mulai saat ini nama Layang Kebitir harus kau pandang sebesar tubuh. Mulai saat ini namamu adalah utusan dari akhirat. Jika ada orang bertanya siapa dirimu, siapa namamu, maka jawabmu adalah utusan dari akhirat. Kau dengarkan aku?
Aku mendengar. Jawab layang kebitir seperti berada dalam satu pengaruh kekuatan yang membuatnya patuh. Siapa nama orang muda? Aku utusan dari akhirat. Orang tua di atas bukit tertawa mengekeh. Utusan dari akhirat. Saat ini kau memiliki sebuah kitab berisi ilmu kesaktian yang bersumber pada kekuatan matahari. Hanya ada 4 manusia di atas jarak ini yang memiliki ilmu kesaktian itu. Hanya 4. Setelah itu tidak ada lagi yang berhak. 3 dari 4 orang itu telah mati menurut ajar. Siapa saja mereka itu? Orang tua. Layang kebitir beranikan bertanya. Yang pertama adalah guruku. Dia sudah lama mati. Yang kedua adalah diriku sendiri, yang semasa hidup disebut julukan si muka bangkai alias si muka setan. Walau belum lama, tapi aku itu sudah mati. Orang ketiga adalah muridku berjuluk Pangeran Matahari. Ia juga belum lama mati. Yang keempat dan yang terakhir adalah dirimu, utusan dari akhirat. Layang kebitir jadi ternganga mendengar ucapan orang tua mengaku berjuluk si muka bangkai atau si muka mayat itu. Lama dia menatap kitab lusuh di tangannya. Ketika dia hendak membuka sampul penutup kitab, tiba-tiba di atasnya si kakek membentak. Maafkan aku orang tua. Layang kebitir cepat menutup kitab itu kembali. Sekarang orang-orang baik-baik sudah dari akhirat. Ada saksa beri, ada saksa minta. Aku akan memberi satu kitab berisi ilmu siap dan kesaktian sulit dicatat di muka bumi. Sebagai ibaratnya, kau harus melakukan sesuatu untukku. Kau dengar putusan dari akhirat? Saya mendengar. Kau bisa memiliki ilmu silat dan kesaktian di dalam kitab itu dalam waktu singkat. Karena kau tahu sebagai cucumu seorang pangeran, kau telah memiliki dasar ilmu silat serta penguasaan tenaga dalam. Kau hanya membutuhkan waktu 3 kali purnama untuk mempelajari kitab matahari, sumber segala kesaktian yang kini menjadi milikmu. Setelah kau menguasai ilmu silat dan kesaktian ini, maka itu saat bagimu untuk terjun dalam peribahasa silat. Kau harus mencari 3 anak manusia dan harus membunuh mereka. Dengar baik-baik putusan dari akhirat. Orang pertama adalah seorang pemuda luar biasa gemuk bernama Saktiko, bergerak bujang gila tapak sakti. Dia adalah bangsat yang telah membunuhku. Ingat baik-baik namanya. Saktiko, gelarnya bujang gila tapak sakti. Mengenai kematian si muka bangkai yang adalah guru Pangeran Matahari, harap mendengarkan video serial Wiro Sablem dengan episode berjudul Kiamat di Pangandaran. Ada di channel ini. Sedang periat riwayat Bujang Gila Tapak Sakti, harap baca serial yang berjudul Bujang Gila Tapak Sakti. Orang kedua yang harus kau cari dan kau bunuh adalah seorang pemuda bernama Wiro Sablem, berjuluk Pendekar Kapal Paut Negeri. 212. Kalau aku boleh bertanya, siapakah orang itu adanya? Dia adalah sahabat Bujang Gila Tapak Sakti, murid seorang nenek sakti di Gunung Gede bernama Si Bekerja. Dia bangsatnya yang telah membunuh murid Pangeran Matahari. Ingat nama dan gelar itu baik-baik. Wiro Sablem alias Pendekar Kapal Paut Negeri. 212. Akan kuingat sesuai dengan perintahmu orang tua. Siapakah orang ketiga? Masa Tuhan tadi kenal dengan jumlah Turkiya. Apa permusuhan atau kesalahan orang tiga-tiga itu? Ketika terjadi pertempuran besar di bukit, di waktu beberapa waktu yang silam, bangsa Tuhan itu ikut mengambil di atas kematianku dan kematian muridku. Putusan dari akhirat. Aku sudah bicara dan kau sudah mendengar. Apa ada sesuatu yang hendak kau sampaikan sebelum aku pergi? Layang kebitir terdiam sesaat, lalu dia jatuhkan diri berlutut. Orang tua, perkenalkan aku memanggilmu guru. Perkenankan aku mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu memberi kitab ini. Si muka bangkai tertawa dan menjawab. Kau boleh memanggil dan mengenal diriku sebagai guru. Aku dari mau ucapkan terima kasih. Tetapi aku bukan orang baik seperti yang kamu. Suara tawa si muka bangkai yang membahana tiba-tiba lenyap. Layang kebitir memandang ke atas. Orang tua bungkuk itu dan kuda coklatnya tak ada lagi ditembuk di atas bukit karam. Aku tidak bermimpi. Aku tidak berada dalam sirapan ilmu hitam. Kitab ini adalah bukti segala-galanya, kata layang kebitir dengan suara bergetar. Dia memandang ke langit. Lalu perhatiannya tertuju kepada kitab yang dipegangnya. Agak gemetar sampul kitab itu dibukanya. Di halaman pertama terpampang gambar matahari besar, dikelilingi 7 garis warna hitam, kuning, dan merah. Tampak lebih lebar dan jelas dibanding 4 warna lainnya. Di halaman kedua terbaca serangkaian tulisan berbunyi, hanya ada 4 manusia yang layak memiliki dan mempelajari kitab ini. Yang pertama diriku sendiri, yang kedua pewarisku si muka bangkai, yang ketiga murid si muka bangkai, dan yang keempat dan yang terakhir yang berdoa dengan kitab ini, dan kusebut dengan nama utusan dari akhirat.
Layang Kemitir diam terkesigap beberapa lamanya. Sukar ku percaya. Utusan dari akhirat agaknya telah dipersiapkan sejak lama. Ternyata aku orangnya. Perlahan-lahan pemuda itu melanjutkan membuka halaman kitab berikutnya. Di halaman itu tertulis Jurus Sakti, pukulan gerhana matahari. Belum sempat Layang Kemitir meneruskan membaca, tiba-tiba kilat menyambar raksasa membelah lagi. Sesaat udara terang benderang, lalu gelagat guntur menggetarkan puncak Bukit Karang. Di sebelah sana walet hitam meringkit keras. Mendadak hujan keras mencurah turun. Layang Kemitir cepat memasukkan kitab matahari, sumber segala kesaktian, ke balik pakaiannya, lalu lari mendapatkan kuda hitamnya, dan di bawah hujan lebat serta tiupan angin kencang segera tinggalkan puncak Bukit Karang di sebelah barat dengan penanjung Pangandaran itu. Di atas kuda hitamnya, Layang Kemitir merasa heran, tapi diam-diam juga merasa gembira. Waktu lari dan melompat di atas kuda tadi, tubuhnya terasa ringan, gerakannya enteng dan gesit. Satu perubahan terjadi dengan diriku. Kitab sakti pemberian orang tua itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pemuda itu berusaha mengingat-ingat keadaan dirinya di masa lalu. Tapi aneh, bagaimanapun dia berusaha, dia tidak mampu melakukannya. Siapa diriku sebenarnya? Siapa namaku? Dari mana aku berasal sebelumnya? Mengapa aku bisa berada di puncak Bukit Karang tadi? Aku utusan dari akhirat. Bahkan Layang Kemitir tidak mampu mengingat namanya sendiri. Di hadapannya kini membentang satu kehidupan baru yang serba asing. Dia tidak sadar dan tidak tahu lagi kehidupan masa lalunya. Perahu kayu bocor yang berisi sampai 2/3-nya itu mendarat di bawah hujan lebat di pesisir utara di satu tanjung yang sepi. 2 orang melompat turun laksana terbang. Dari gerakan mereka jelas keduanya memiliki kepandaian tinggi. Memalukan. Kalau tidak lekas mencari daratan, perahu bocor itu akan menenggelamkan kita di tengah laut. Salah satu dari orang yang barusan melompat turun dan berkata sambil menutup wajahnya dengan 2 telapak tangannya. Orang yang diajak bicara, seorang nenek bertopi tinggi berbentuk eluk tanduk kerbau, mengenakan mantel hitam yang robek salah satu ujungnya, memandang tengah laut. Tanpa berpaling pada orang di sebelahnya, dia berkata, Iblis pemalu, aku ingin tahu apa alasanmu tidak mau melanjutkan perjalanan bersama-sama. Nenek Sabai, aku malu. Kau kembali menanyakan hal itu. Sudah aku bilang aku malu. Kau juga bisa malu. Kita sama-sama malu. Aku tahu apa alasanmu yang sebenarnya. Coba kau bilang jika kau tidak malu. Ujar orang yang dipanggil dengan sebutan iblis pemalu tadi. Kau tidak senang karena maksud dan tujuan perjalananku selanjutnya di Tanah Jawa ini adalah mencari dan membunuh Pendekar Rosatudoro Sableng dan gurunya nenek sakti bernama Sito Gendeng itu. Karena mereka adalah sahabat-sahabatmu. Bukankah begitu? Iblis pemalu terdiam tetapi cepat menjawab. Tidak aku jawab memalukan. Kalau aku jawab juga memalukan. Kau tidak bisa berdosa padaku, iblis pemalu. Aku melihat sinar aneh di kedua matamu waktu aku memberitahu beberapa waktu lalu. Iblis pemalu geleng-geleng kepala. Aku sudah bilang, bagiku semua orang adalah sahabat. Aku merasa malu kalau sampai mempunyai musuh. Urusanmu adalah urusanmu. Tugasmu adalah tugasmu. Memalukan kalau aku mencampuri walau hanya sekedar memberi pendapat. Jadi sebenarnya kau punya satu pendapat atas tugasku itu? Tanya Sabainan Ranca. Tidak, itu juga tidak. Itu juga memalukan bagiku. Aku hanya ingin mengatakan begini. Kau adalah orang baik. Setiap orang baik, jika mau kembali ke hati nurani dan lubuk hatinya yang terdalam, dia akan melakukan segala yang terbaik. Dia tidak akan terpengaruh oleh sihir apapun, hingga dalam hidupnya tidak akan pernah mendapat malu dan tidak pernah memberi malu orang lain. Hati Sabainan Ranca menjadi tidak enak mendengar ucapan iblis pemalu itu. Maka dia segera saja berkata, Baiklah sobatku iblis pemalu. Jika kau tidak mau melanjutkan perjalanan ke selatan bersama-sama, tidak jadi apa. Aku senang selama ini kita bisa bersama, berbincang-bincang, bertukar pikiran. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Aku tidak akan malu jika memang bisa bertemu denganmu lagi, Nenek Sabai. Biarlah saat ini aku mengucapkan selamat jalan padamu. Bolehkah aku memelukmu? Nia Sabainan Ranca. Apa maksudmu, Nek? Tanya iblis pemalu. Kita sahabat seperjalanan. Berpisah saling berpelukan berbagi rasa adalah hal biasa. Iblis pemalu menjadi salah tingkah. Kedua telapak tangannya semakin erat menutupi wajahnya. Dia mundur satu langkah ketika si nenek mendekatinya. Terima kasih. Kau mau berbuat sesuatu yang menyentuh perasaanku. Tapi aku malu, Nek. Sudah tua bangka begini, masih dipeluk orang. Masakan kau mau memelukku dan aku mau dipeluk olehmu? Walaupun sebenarnya apa? Tanya Sabainan Ranca kepada iblis pemalu, memutuskan ucapannya. Sudahlah, lama-lama bicara salah melulu, membuat aku tambah malu. Kata iblis pemalu. Selamat jalan, Nek. Sabainan Ranca pandangi orang di hadapannya itu sesaat. Dia tak mau kepeluk. Aneh. Apa salahnya sesama perempuan saling berpelukan jika berpisah? Atau mungkin dugaanku salah? Dia bukan seorang... Sabainan Ranca hentikan suara hatinya. Dia menarik nafas dalam, mengangkat bahu lalu memutar tubuh tinggalkan tempat itu.
Lama setelah Sabainan Raja pergi, baru iblis pemalu melangkah. Tapi dia tidak meninggalkan tempat itu, melainkan duduk di balik sebuah batu besar, menghadap ke tengah laut. Saat itu, hujan telah berhenti dan cuaca perlahan berubah cerah. Ternyata pemandangan di tanjung itu indah sekali. Namun iblis tidak memperhatikan atau menikmati pemandangan itu. Perlahan kedua tangannya yang selalu dipergunakan menutupi wajahnya diterungkan. Laut biru, langit putih bersih, tapi pikiranku tidak padamu. Nenek Sabainan Ranca, siapa kau sebenarnya? Apa kau benar orang yang kucari selama ini? Jika benar, apakah akan terkabul harapanku untuk menemukan dia yang aku damba dan kurindukan? Apakah aku juga akan menemukan saudaraku yang hilang? Tuhan, apa betul aku memiliki seorang saudara? Kalau betul, tunjukkan siapa dia, di mana dia berada. Dunia begini lebar, manusia begini banyak, Tuhan. Datangkanlah datangkanlah kebesaran-Mu padaku. Tunjukkan di mana mereka berada. Pertemukan aku dengan orang-orang yang kudamba dan kukasihi itu. Hanya kuasa dan kasih-Mu lah yang mampu melakukan semua itu. Datuk Bulu Lawang, kita memang tidak saudara dan tidak sekandung, namun kau lebih dari seorang kakak bagiku. Aku minta maaf beribu maaf karena tidak dapat membalaskan sakit hati kematianmu pada dua orang tua itu. Terus terang, ada keraguan di hatiku bahwa lantaran mereka kau menemui ajal. Aku menaruh kesangsian bahwa orang-orang lembah akhirat mengatur semua ini. Ya Tuhan, beri petunjuk pada apa yang harus aku lakukan. Kemana aku harus melangkah? Mengenai Datuk Bulu Lawang, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Dendam Manusia Paku akan ada di channel ini. Tak terasa, sepasang air mata iblis pemalu merebak basah. Air mata menyusuri kelopak matanya lalu menggelinding jatuh ke pipi. Tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar sesuatu di balik batu. Dia cepat melompat sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya lalu bergerak ke balik batu besar. Dia hanya sempat melihat sesosok bayangan berkelebat melarikan diri, menyelinap ke balik batu-batu dan semak belukar di sebelah sana lalu lenyap. Walau hanya sesaat, sekilas, namun iblis pemalu masih dapat mengenali. Sabai, kau berani mengintipku? Memalukan sekali. Dari iblis pemalu tampak turun naik. Dalam hati dia merasa khawatir. Jangan-jangan dia mendengar keluh kesahku dari tadi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengejarnya. Iblis pemalu menarik nafas dalam lalu kembali ke tempat duduknya semula di depan batu besar, menghadap ke tengah laut. Di lembah menurun yang serat dengan pohon-pohon kelapa itu, Sabainan Ranca terduduk di tanah. Dia berusaha menenteramkan diri, menekan guncangan hatinya yang membuat dadanya berdebar keras. Iblis pemalu, desis nenek, ucapanmu yang banyak menyentuh hati dan perasaanku. Siapa kau sebenarnya? Aku sempat mendengar desa ucapanmu tadi. Iblis pemalu, kalau kau bukannya, siapa yang kau cari selama ini? Diriku. Pikiranku kacau, hatiku tidak tentram. Hanya Tuhan yang tahu apa sebenarnya yang di antara kita. Aku ingat waktu aku menyentuh lenganmu di atas perahu. Kau bukan seperti apa wujudmu yang kelihatan. Lenganmu begitu mulus dan lembut. Kau, ya Tuhan, mungkinkah dugaanku ini? Kalau saja aku bisa melihat wajahmu yang selalu ditutupi itu. Aku yakin di balik semua yang serba rahasia ini, pasti ada seseorang yang mengetahui asal-muasal kejadian dan peristiwanya. Tapi siapakah orangnya? Menantu jahanam itu tidak diketahui lagi di mana beradanya, rimbanya. Lalu anakku Adam Sudi, tak pernah ku ketahui lagi di tanah mana kuburnya, di negeri mana mukamnya. Nasib kalian malam besar. Mau pecah kepalaku memikirkan semua ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Meneruskan perjalanan atau menemuinya kembali di pantai? Menanyainya habis-habisan. Aku akan melakukan hal itu. Aku harus menemuinya. Aku harus bicara dan menanyainya. Habis berkata begitu, si nenek cepat berdiri. Dia berlari ke arah pantai secepat yang bisa dilakukannya. Sebentar saja dia sudah berada di belakang batu besar itu. Iblis pemalu, kau harus berterus terang padaku, seru Sabainan Ranca. Namun si nenek kecewa besar. Ketika dia menyelinap di balik batu besar yang menghadap ke pantai, iblis pemalu tidak ada lagi tempat itu. Sabainan Ranca terduduk di pasir. Dia tak sadar berapa lama dia duduk di tempat itu sampai ujung jubah hitam dan mantel sakti yang dikenakannya basah oleh percikan ombak yang memecah di pasir. Seperti dituturkan dalam episode sebelumnya, jagal iblis makap setan, orang-orang lembah akhirat di bawah pimpinan pengiring mayat muka merah berhasil membujuk si Kesura Jelantik hingga mau diajak ke lembah akhirat. Kedatangan salah satu dari pembantunya yang membawa nenek sakti itu membuat Datu Lembah Akhirat gembira sekali. Dia langsung menemui si Kesura Jelantik yang ditempatkan di sebuah kamar bagus, dibaringkan di atas ranjang empuk. Nenek sakti, tokoh besar dunia persilatan si Kesura Jelantik, kata Datuk Lembah Akhirat. Dia berdiri di samping ranjang lalu membungkuk memberi hormat. Kita memang belum pernah bertemu, namun nama besarmu telah sejak lama mampir di telingaku.
Sika Surajalantik kerenyikan kening, matanya memandang menyipit tak berkedip. Di samping ranjang di mana dia dibaringkannya, tegak seorang tinggi besar berjubah hitam. Kumis, jenggot, dan cambang bautnya meliar menutupi wajahnya yang berwarna tiga, merah, hitam, dan hijau. Lengannya yang tersembul di ujung jubah juga penuh bulu. Demikian juga dada dan leher. Apa aku berhadapan dengan penguasa lembah akhirat? Sang Datuk? Sika Surajalantik bertanya. Betul sekali. Aku ingin membalas penghormatanmu. Tapi kau lihat sendiri keadaanku. Nenek Sika, tidak usah repot-repot memakai peradatan. Berbaring saja seenakmu. Aku tahu kau dalam keadaan sakit dan keracunan. Pembantuku si muka merah telah memberitahu apa yang kau alami. Sungguh orang-orang golongan putih belakang ini bertindak di luar batas. Kawan segolongan dianiaya seperti ini. Tapi kau tidak usah khawatir, Nenek Sika. Pertama sekali, kau akan meneguk sejenis obat agar racun yang telah menjalar di dalam tubuhmu musnah. Habis berkata begitu, Datuk Lembah Akhirat bertepuk 2 kali. Seorang lelaki yang muka dan rambutnya dicat hijau muncul membawa sebuah poci kecil terbuat dari perak. Poci itu diberikannya pada Datuk Lembah Akhirat. Dengan cepat sang Datuk membuka penutup poci. Asap tipis berwarna biru mengepul keluar dari dalam poci terbuka. Sekali meniup, maka asap itu pun sirna. Nenek Sika, silakan kau teguk obat ini sampai habis, kata Datuk Lembah Akhirat seraya mendekatkan bibir ke poci mulut si nenek. Sementara pembantu bermuka hijau meninggikan kepala Sika Surajalantik. Si nenek mencium bau harum dari hawa hangat. Karenanya, tanpa ragu, dia segera meneguk cairan yang ada dalam poci sampai habis. Wajahnya yang semula pucat tampak agak bercahaya. Bagaimana rasanya obat yang barusan kau teguk? Tanya Datuk Lembah Akhirat. Enak. Manis rasanya. Bukan seperti obat, jawab Sika Surajalantik. Datuk Lembah Akhirat tertawa dan kerelingkan matanya pada pengiring mayat muka merah yang tegak di sampingnya. Aku selalu memberikan obat yang terbaik dan termujarab untuk seorang sahabat sepertimu, kata Datuk Lembah Akhirat. Lalu poci yang telah kosong itu dikembalikannya pada pembantunya seraya berkata, cepat bawakan kemari bubuk putih penyembuh luka, pemusnah racun ular. Pembantu bermuka hijau itu cepat keluar. Tak lama kemudian dia kembali membawa sebuah batok kelapa berisi bubuk berwarna putih. Nenek Sika sahabatku, kata Datuk Lembah Akhirat pula, racun dalam darahmu telah musnah. Namun masih ada racun yang menempel di kedua kakimu yang patah. Aku tidak akan mengikis dan membuang tumpukan daun beracun yang kedua yang ada di kedua kakimu. Sungguh kejam perbuatan orang terhadapmu. Nenek Sika, bubuk putih ini akan menawarkan racun tumbuhan daun, sekaligus mengobati tulang yang patah dan daging yang terluka. Kau tidak usah khawatir, tak ada rasa sakit, malah kau akan merasa kedua kakimu dingin sejuk. Datuk Lembah Akhirat memberi isyarat pada pembantu di sebelahnya. Si muka hijau ini segera menaburkan bubuk putih dalam batok kelapa di atas kaki kiri kanan Sika Surajalantik. Nah, apa kataku? Kau sama sekali tidak merasakan sakit, bukan, Nenek Sika? Tidak, aku malah merasa sejuk pada kedua kaki celaka ini, jawab Sika Surajalantik lalu tertawa mengekeh. Setelah menaburkan bubuk putih itu, si pembantu segera keluar dari ruangan. Datuk Lembah Akhirat pegang lengan si nenek lalu berkata, kau beruntung cepat datang ke sini. Terlambat sedikit saja, aku tidak mungkin menolongmu. Aku berterima kasih padamu, juga pada pembantumu yang bermuka merah itu, jawab Sika Surajalantik seraya memandang pada pengirim mayat muka merah. Orang ini tersenyum dan anggukan kepala. Dalam waktu 2 hari, tulangmu yang patah akan bertaut. Luka di kakimu akan sembuh. Namun, kau butuh 3 hari untuk istirahat sebelum kau benar-benar pulih dan boleh berjalan. Terima kasih, kata Sika Surajalantik senang sekali. Sebenarnya, nenek ini sama sekali tidak mengetahui bahwa obat minum yang tadi ditelannya hanyalah air gula biasa, sedang bubuk yang ditebarkan di kedua kakinya adalah semacam tawas. Tidak diobati pun, kedua kakinya bakal sembuh dalam waktu beberapa hari lagi, yaitu berkat obat dan daun tumbuk yang diberikan oleh tua gila. Si nenek tidak tahu kalau orang sudah menipu dan menjalankan jerat atas dirinya. Nenek Sika, sebetulnya banyak yang akan aku bicarakan denganmu, tapi kau butuh istirahat. Aku akan kembali menemuimu 2 hari lagi. Datuk Lembah Akhirat, walau kedua kakiku sakit, tapi aku tak kurang sesuatu apa. Jika memang ada hal-hal yang ingin kau bicarakan, aku mempersilahkan. Nenek Sika, kau sungguh baik. Kalau kau memang suka bicara sekarang, aku merasa sangat gembira, kata Datuk Lembah Akhirat pula. Lalu dia bertanya, Nenek Sika, mengapa kau mengalami nasib buruk seperti ini? Apa benar toko yang berjuluk tua gila itu yang mencelakai dirimu?
aku berkelahi melawan seorang sakti aneh berjuluk iblis pemalu, dan yang membuat kedua kakiku cedera begini rupa. Menerangkan Sika Surjalantik. Iblis pemalu, satu tokoh yang sebelumnya tak dikenal, begitu muncul melakukan berbagai kejahatan aneh. Aku mendengar dari pembantuku, pengiring mayat muka merah, bahwa seorang tokoh bergerak tua gila katanya berusaha menolongmu, padahal yang diberikannya padamu bukannya obat, melainkan racun. Heran, mengapa tua gila berbuat sejahat itu, padahal aku tahu betul dia adalah seorang tokoh silat golongan putih. Antara aku dan dia ada dendam kusumat lama yang tidak akan selesai sebelum salah satu dari kami menemui ajal. Kalau begitu ceritanya, tua gila patut menerima hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Datu Lembah Akhirat mulai membakar. Hukuman memang sudah aku tetapkan baginya, Datuk. Bagiku, begitu aku sembuh, aku akan segera mencarinya dan membunuhnya. Sahabatku Nenek Sika Surjalantik, dalam urusan balas dendam, jangan bertindak terburu-buru. Kita harus punya perhitungan masak. Ilmu kesaktian tidak ada gunanya kalau kita tidak disertai akal pikiran. Aku dan orang-orangku akan membantumu menyelesaikan urusan dengan tua gila. Namun, aku punya satu titipan untukmu. Mungkin hal ini terlalu cepat aku katakan. Biar kita bicarakan lain lebih dahulu. Datuk, aku dengar tokoh besar berjuluk Dewa Sedih telah bergabung denganmu. Betul sekali sahabatku. Dia tengah bersiap-siap menjalankan tugas yang besar, membunuh seorang pemuda berjuluk Pendekar 212 Wiro Sableng. Pemuda itu adalah murid si tua gila. Aku pernah mencoba menggebuknya tapi lolos. Pendekar 112 memang pantas dilenyapkan dari muka bumi, kata Sika Surjalantik pula. Aku gembira. Kita satu pendapat untuk melenyapkan Pendekar 212. Datuk Lembah Akhirat, tadi kau menyebut soal titipan. Aku tidak mengerti. Apakah kau mau menerangkan? Sebenarnya ini hanya akan merepotkanmu saja. Namun aku terpaksa meminta. Maukah kau menolongku melakukan sesuatu? Datuk, kau telah menyelamatkan nyawaku. Apapun yang kau minta dan kau suruh akan aku penuhi, kalau aku memang mampu melakukannya. Aku ingin kau membunuh seorang kakek berjuluk kakek segala tahu. Orang ini adalah tokoh golongan putih, sesat yang ilmu kepandaiannya bisa mencelakai lembah akhirat. Orang ini adalah sahabat Pendekar 112, sahabat tua gila. Datuk, aku bersedia dibawa ke sini. Kau dan orang-orangmu telah menyelamatkan diriku. Apalagi yang terbaik bagiku untuk membalas budi selain bergabung denganmu dan melakukan apa yang kau inginkan. Nenek Sika, aku gembira mendengar ucapanmu. Benar-benar gembira, kata Datuk Lembah Akhirat. Apakah pembantuku pengiring mayat muka merah pernah menceritakan padamu tentang sebuah kitab sakti bernama Kitab Wasiat Malaikat? Sika Surjalantik anggukkan kepala, sepasang matanya membesar. Kitab itu ada padaku. Semalam aku bermimpi mendapat semacam petunjuk bahwa kelak kitab itu harus kuserahkan padamu karena hanya kaulah yang berjodoh dengan kitab sakti itu. Sika Surjalantik seperti mau melompat mendengar kata-kata Datuk Lembah Akhirat itu. Datuk, aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku harus pergi Nenek Sika. 2 hari lagi aku kembali. Kita perlu bicara sebelum kau meninggalkan tempat ini. Habis berkata begitu, Datuk Lembah Akhirat memberi isyarat pada pengiring mayat muka merah. Kedua orang ini lalu tinggalkan ruangan itu. Begitu berada di luar ruangan, Datuk Lembah Akhirat berbalik pada pengiring mayat muka merah dan bertanya, apakah mata-mata kita yang menyelidik kedatangan Sabainan Raja telah kembali memberikan laporan? Sampai saat ini, belum Datuk. Kita tunggu sampai 2 hari di muka. Pengiring mayat muka hijau masih belum kembali. Belum Datuk. Mungkin kita perlu mengutus orang untuk menyelidik apa yang terjadi dengan dirinya. Kuharap kau lekas mengatur hal itu. Mata-mata kita yang telah memberitahu bahwa banyak terlihat gerakan orang-orang tak dikenal di sekitar Telaga Gajah Mungkur. Harap kau memberitahu pengiring mayat muka hitam agar segera menghadapku. Hal itu perlu dibicarakan karena orang-orang yang muncul di sekitar telaga adalah di luar rencana kita. Perintah akan saya lakukan, Datuk. Ada satu hal lagi. Beberapa hari lalu, mata-mata kita yang bertugas di Selat Sunda menyerap kabar tentang munculnya seorang tokoh luar biasa yang menamakan dirinya Jagal Iblis Makam Setan. Selidiki siapa dia adanya, dan kita harus bisa membuat dia bergabung di lembah akhirat. Ini perintah akan saya lakukan, Datuk, jawab pengiring mayat muka merah. Pada siang hari, pemandangan di puncak bukit batu itu indah sekali. Sejauh puluhan tombak di daratan, maka akan terlihat bukit batu berwarna merah bersering coklat. Di sebelah depan membentang laut biru hias dengan tebaran pulau-pulau batu yang di bawah
sentuhan sinar matahari memantulkan warna-warna aneh dan bagus. Namun, pada malam hari seperti itu, semua keindahan itu sirna oleh kegelapan. Ada 7 puncak batu merah bersusun membentuk setengah lingkaran, seolah membentengi Teluk Parangtritis. Seolah membentengi Teluk Parangtritis. Pada malam yang dingin itu, di salah satu puncak batu kelihatan sinar terang nyala api. Ternyata ada orang yang membuat api unggun di tempat itu. 2 orang gadis berpalas jelita duduk mengelilingi perapian. Sebentar-sebentar mereka memandang ke arah legukan dinding batu yang membentuk sebuah gua kecil. Cahaya nyala api yang bergoyang-goyang di wajah dan tubuh mereka membuat paras masing-masing tampak aneh, tapi lebih menawan. Apalagi saat itu mereka mengenakan sebentuk pakaian ketat bermanik-manik yang terbelah tinggi di kedua sisinya. Sepertinya 2 gadis ini tengah menunggu kemunculan seseorang. Setelah lama menunggu, keduanya mulai merasa tidak sabaran. Salah seorang di antara mereka berbisik pada temannya. Anina, menurutmu apakah ratu akan kukuh pada pendiriannya untuk memilih tetap tinggal di alamnya yang sekarang? Gadis bernama Aninia tak segera menjawab. Dia seperti termenung. Selang beberapa ketika, baru terdengar jawabannya. Sulit aku menduga. Dunia kita yang sekarang, bagaimanapun indahnya, namun tetap bukan merupakan suatu alam yang wajar. Daya tarik dunia luar jauh lebih besar. Seandainya ratu memilih tetap hidup di alam yang sekarang, apakah kau akan mengikuti? Kau sulit menduga, aku sulit menduga. Kita semua sangat dekat dengan ratu. Agaknya kita akan hanya mengikuti apa pilihannya. Jika dia bertahan, berarti kita tetap bersamanya. Jika dia memilih kehidupan yang baru, kita juga akan mengikuti. Rasa-rasanya sudah terlalu asing bagi kita untuk kembali ke dunia luar. Tapi lebih baik semua kita serahkan pada putusan ratu saja. Aku setuju pendapatmu, Mangini. Tetapi apakah... Aninia tidak meneruskan ucapannya. Sikutnya digeserkan ke pinggang temannya. Saat itu, dari gua kecil lamping batu merah melangkah keluar seorang perempuan muda berwajah cantik. Celana panjang ringkas dan jubah dalam selutut berwarna hitam yang dikenakannya membuat kulitnya putih lebih berkesan dan menambah keanggunannya. Rambutnya panjang, dibiarkan tergeser lepas di punggung. Perempuan muda ini melangkah sambil membawa baju biru bertata manik-manik yang dilapis dan dilipat rapi di atas mana terletak sebuah kalung mahkota yang tak. Perempuan muda ini melangkah sambil membawa baju biru bertahta manik-manik yang dilipat rapi di atas mana terletak sebuah kalung, mahkota, dan anting-anting serta gelang yang semuanya terbuat dari kerang berwarna biru. Mangini dan Aninia sama-sama tercengang, kagum menyaksikan kemunculan perempuan muda yang selama ini menjadi pimpinan mereka dan dipanggil dengan sebutan Ratu Duyung. Sebelumnya, mereka selalu melihat sang ratu dalam pakaian yang ditaburi manik-manik putih berkilauan, rambut digulung dan diberi mahkota, wajah dihias. Kini semuanya berganti. Dalam pakaian serba hitam, rambut dibiarkan lepas begitu rupa, dan tanpa riasan kecantikan, Ratu Duyung kelihatan justru lebih asli dan menonjol. Terlebih, sepasang bola matanya yang berwarna biru, indah sekali untuk dipandang. Ratu Duyung melangkah menuju perapian, lalu duduk di depan kedua anak buahnya. Mangini, pakaian, mahkota, kalung, gelang, dan anting-anting ini harap kau bawa kembali ke tempat kita. Simpan baik-baik dalam kamarku. Aku tidak tahu sampai berapa lama akan berada di sini. Tidak dapat aku pastikan berapa lama aku akan dapat petunjuk dari Yang Kuasa serta berhubungan dengan Maharatu Samudra. Karena itu, kalian berdua lekas kembali ke tempat kita. Ratu, kami berdua siap menunggu sampai kapanpun Ratu selesai melakukan penyepian diri ini, kata Mangini sambil menerima pakaian dan barang perhiasan yang diserahkan Ratu Duyung padanya. Kalian para pembantuku yang setia dan baik hati. Namun ada kalanya kesetiaan dan kebaikan itu tidak perlu dijadikan hal yang utama. Apapun hasil yang akan kudapat, aku akan kembali untuk memberitahu. Bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun selama ini kita berada dalam alam yang serba gaib dan aneh, tanpa diri kita dimakan oleh usia. Di antara lain, karena perbedaan perhitungan hari dari antara dunia luar dan dunia kita. Kalau kita memasuki dunia luar, semua hal itu akan berubah. Siapkah kita menghadapi perubahan itu? Dua gadis di hadapan sang ratu lama terdiam. Namun, akhirnya Aninia membuka mulut. Putusan apapun yang ratu ambil, kami akan mengikuti dan rela menanggung segala akibatnya. Kalau begitu, dan kalau tak ada lagi hal lain yang hendak kalian tanyakan, maka sebelum pergi, ada satu tugas yang harus kalian lakukan. Kami siap menjalankannya, Ratu, jawab Mangini dan Aninia berbarengan.
Dari balik jubah hitamnya, Ratu Duyung mengeluarkan sebuah benda yang ternyata adalah seuntai kalung terbuat dari perak dan memiliki mata sebuah batu berwarna hijau pekat tetapi redup. Kalian dengar baik-baik. Aku yakin kalung ini adalah sebuah kalung yang sangat berharga. Paling tidak, bagi pemiliknya, kalung ini adalah milik seorang sahabat, seorang tokoh silat berjuluk Tua Gila ketika dia menemui malapetaka di tengah laut tempo hari. Kalung itu terpisah dari dirinya. Karena dia dalam keadaan pingsan, kalung aku amankan dan simpan di satu tempat. Sayangnya, ketika dia pergi, aku tidak menemuinya. Kalung ini tertinggal. Berarti kalung ini harus aku kembalikan padanya. Aku tidak tahu akan berapa lama berada di sini. Karena itu, aku menugaskan kalian untuk mencari Tua Gila dan menyerahkan kalung ini padanya. Kalian pernah melihat orang tua itu? Jadi, aku tidak perlu memberitahu ciri-cirinya. Siapa yang akan menyimpan dan memubahnya kalung ini? Anania beringsut ke depan. Setelah membungkuk, dia berkata, Karena Mangini akan membawa pakaian dan seperangkat perhiasan milik ratu, biar saya membawa kalung itu. Ratu Duyung mengangguk, lalu serahkan kalung perak bermata hijau yang bukan lain adalah kalung permata kejora. Seperti yang dituturkan dalam episode Tua Gila dari Andalas, Raja Pulau Sipatoka, yakni Raja Tua Datuk Paduka Intang, memberi kalung itu kepada Tua Gila yang dikenalnya dengan nama Wiro Sableng. Kalung tersebut merupakan satu senjata sakti mandraguna yang sebenarnya harus dibersihkan pada putrinya, yaitu Andam Suri, dan merupakan satu-satunya senjata yang sanggup membunuh Tua Gila. Namun, sebagaimana diriwayatkan, Andam Suri dikabarkan menemui kematian. Karena itu, Datuk Paduka Intan meminta bantuan Tua Gila untuk mengembalikan benda itu pada Sabainan Ranca, tanpa dia mengetahui bahwa orang tua di hadapannya saat itu adalah Tua Gila, dan Sabainan Ranca adalah kekasih Tua Gila yang berniat membunuh Tua Gila karena tidak ingin rahasia dirinya terbuka. Maka Tua Gila menerima kalung itu dari Raja Tua Datuk Paduka Intan, yang sebenarnya adalah menantunya sendiri.